Miss. Ada? Ada. Boleh di-share? Boleh sebentar ya, Miss. Dipoto aja, Miss. Iya, dipoto aja. Bentar. Boleh dibaca? Boleh, Miss. Sebentar, Miss ya. Mm. Oke. Yang pertama itu simple past bentuknya positif. Mm. Kalimat pertama yaitu since 4 years, Dina was to suffer from a chronic disease of cancer. Dina? Artinya Apa sejak tuh? Sebentar. Dina was to suffer, to suffer. to suffer from a Oh, chronic disease of ya. cancer. Oh, chronic. Oke. Artinya Yes. apa tuh? Sejak 4 tahun lalu, Dina mengidap penyakit kanker. Ya. Ya, langsung. Number Lanjut. two, Mm. her father was a person who is meritorious on my family. Meritorious. Dahulu, ayahnya orang yang paling berjasa di keluarga kami. Mm. Lanjut. Number three, last morning, my mother was promised to make breakfast which better delicious for next morning. Mm. Tadi pagi, ibu berjanji akan memasakkan sarapan yang lebih enak esok pagi. Mm. Gimana yang nomor 3 ya? Yang ini? Ya, Her nomor 4, father. Miss. Enggak, yang her father Yes, tuh. Her father was a pension, person, a person who, yes, who is meritorious. ini past tense apa simple past? Past tense ya. Past tense, yes, Miss. Kalau past tense tuh nggak ada pakai who is ya. Is kan to be untuk present. Oh iya, Who lupa. was. Who was meritorious. Karena artinya dahulu kan. Yes, Oke, lanjut. who was meritorious in my family, on my family. In my family ya. Kalau on my family itu nggak bisa pakai on. Pakein Kalau ya, Miss. ya pakai in. Kalau on itu Oh iya, biasanya untuk yang ada di atas meja di permukaan ya. oh On the iya ya. surface. Lanjutnya. Selanjutnya, last morning, my mother was promised to make breakfast which better delicious for next morning. Was promise, bukan was promise. Yes. Artinya, Tadi pagi, ibu berjanji akan memasakkan sarapan yang lebih enak esok pagi. ya. Lanjut. Number 4, Tiara did live in Malang since a years ago. Tiara telah menetap di Malang sejak setahun lalu. Kalimat positif tuh nggak pakai did ya. Oh iya, Terus live, bentuk ketiganya apa live? live it, Miss. Ya, Live. live. Ya.
bentuk keduanya ya. Bukan bentuk ketiga. Jadi kalimat Jadi yang benarnya gimana, Miss? Tiara lived in Malang since a years ago. Oh iya, nggak pakai did ya, Miss? Ya, jadi yang pakai did itu hanya untuk kalimat negatif ya, sama pertanyaan. Selanjutnya, number 5. mm-mm. Jika Yang I ini was mana tadi? I was busy last night. Mm-mm. Saya sibuk tadi malam. Ya, lanjut. Number berapa lagi nih? Jika, udah nggak apa-apa, lanjut yes. aja. Jika did went to Bali last night. Gak pakai did ya, Nggak Miss? pakai did ya, kalimat positif. Iya. Went to Bali last night. Lanjut. Aku sudah berangkat ke Bali. Aku nggak pakai sudah ya, langsung aja aku berangkat. Aku berangkat. Jika sudah berangkat, Nggak pakai sudah. ke Bali, nggak Ya, pakai sudah ya, Miss? nggak pakai sudah. Karena kalau pakai Oke. sudah itu masuknya present perfect. Iya. Jika berangkat ke Bali tadi malam. Oke, udah. Lanjut. Oke, tapi yang negatifnya baru siap 3, Miss. Nggak apa-apa, yang ada aja. Oke. Negative, number 1. The lecturer did not give my score examination since 5 days ago. Did not give my score examination. Since 5 days ago. Sin-nya nggak gini ya tulisannya. Since. Bacanya since ya. Since 5 days pakai S days-nya karena kan lebih dari 1 hari. Jadi jamak ya atau plural. Oh iya, iya. Lanjut. Artinya belum berhasil sejak 5 hari yang lalu. Negatif. Lanjut, Miss. Ya, negatifnya apa tuh? Yang negatifnya did not give. Yang ini apa? Apa sih tulisannya? I was not. Oke, I was not. Apa tuh? I was not enjoy that concert last night. Enjoy-nya bentuk pertama ya? Kan did not. Yes, Miss. Enjoy. Ini ed-nya salah. Konser apa bahasa Inggrisnya? Concert. Tulisannya gimana, Miss? Pakai C ya? Pakai C. Oke. C-O. C-O-N-C-E-R-T. Concert. Oke, Miss. Lanjut. Number 3. This food did not eat again because this food did open since 2 days ago. This food, benar diulang. This food didn't eat again. Didn't eat again. Kan kalau misalnya kalimat pertanyaan sama kalimat negatif, bentuknya balik lagi ke pertama ya, Miss? Ya. Yes. Lanjut. Because this food did open since 2 days ago. Nih, kata kerjanya bentuk pertama kan kalimat negatif. Did open. Nggak pakai open. Nggak pakai open ya. Since 2 days. Pakai S ya, days-nya. Sama kayak yang tadi 5 days. Jadi kalau pakai hari juga kalau harinya lebih dari 1 itu pakai S day-nya ya. Days. Oke. Ya, lanjut. Makanan ini tidak bisa dimakan lagi karena sudah dibuka sejak 2 hari yang lalu. Ya, selanjutnya yang ini. Nih, apa pertanyaan ya? Interrogatifnya, number 1. Did you watch the movie last night? Artinya last night ya. Bukan GHT-nya nggak, GH-nya nggak dibaca.
Jadi Berarti kalau bunyi G aja ya, Miss? itu kan tulisannya night gitu ya. Yes. Ada G sama H. Kalau Uh-uh. versi bahasa Inggris yang benar-benar British ini cara bacanya night. Kalau versi American bacanya night. Night. Ya, coba versi Britishnya. Night. Night. Ya, kayak gitu ya. Night. Ya, lanjut. Mana tadi sampai mana? Number one, Miss. Ya, boleh diulang lagi tuh. Did you watch the movie last night? Last Ya, night. apakah? Apakah kamu menonton film tadi malam? Ya, selanjutnya. Where? Number two. Were they at the party yesterday? Day. They ya, Kelupaan ini ini. Y-nya Yes, nggak Miss. ada. Ketinggalan. Uh-uh. Oke, lanjut. Were they at the party Party yesterday? yesterday. Mm-mm. Apakah mereka berada di pesta kemarin? Mm-mm. Okay, number three. Did she finish her homework on time? Mm-mm. Apakah dia menyelesaikan PR-nya tepat waktu? Mm-mm. Number four. Did he call you this morning? Apakah dia menelponmu pagi ini? Mm-mm. Number five. Did they visit their grandfather last weekend? Did they visit their grandfather atau grandparents? Grandparent, Miss. Oke, grandparents last weekend. Last weekend, apakah mereka mengunjungi kakek nenek mereka akhir pekan lalu? Oke, benar. Oke, good job ya. Yes, Kak Miss. Ferrari, ada PR? Ada Miss. Mohon maaf Miss sebelumnya saya terlambat. Ya, tidak apa-apa. Bentar, Kalau Miss, ada ya, boleh saya- di-share ya, Kak. Ya, bentar. Sudah saya share ya, Miss. Ya, boleh dibaca, Kak. Ya. Untuk yang kalimat positifnya yang pertama I will go to the beach tomorrow. Yang artinya saya akan pergi ke pantai besok. Yang Mm-mm. kedua will study abroad next year. Yang artinya dia akan belajar di luar negeri tahun depan. Mm-mm. Lalu yang ketiga ada they will visit their grandparents this weekend. Yang artinya mereka akan mengunjungi kakek nenek mereka akhir pekan ini. Mm-mm. Lalu yang keempat ada Putra is going to study tomorrow, yang artinya Putra akan belajar besok. Lalu yang kelima ada they are going to watch a movie tonight, yang artinya mereka akan menonton film malam ini. Terus yang negative sentence itu ada I will not attend the meeting tomorrow, yang artinya saya tidak akan menghadiri pertemuan besok. Yang kedua ada she will not pass the exam if she doesn't study, yang artinya dia tidak akan lulus ujian jika tidak belajar. Yang ketiga ada she is not going to join the club this semester, yang artinya dia tidak akan bergabung dengan semester ini. Lalu yang keempat ada we are not going to watch the game tonight, yang artinya kami tidak akan menonton pertandingan malam ini. Yang kelima ada he will not eat the cake if it contains nuts, yang artinya dia tidak akan makan kue tersebut jika mengandung kacang. Ya. Lalu interrogative sentence. Yang pertama ada will you come to the party tomorrow? Yang artinya apakah kamu akan datang ke pesta besok? Yang kedua, will she finish her assignment on time? Yang artinya apakah dia akan menyelesaikan tugasnya tepat waktu? Yang ketiga, will they buy a new house next year? Yang artinya apakah mereka akan membeli rumah baru tahun depan? Yang keempat, is she going to study medicine in college? Yang artinya apakah dia akan belajar kedokteran di perguruan tinggi? Yang kelima ada are we going to have a barbecue party this weekend? Yang artinya apakah kita akan mengadakan pesta barbecue akhir pekan ini? Oke.
Sudah benar ya? Intinya sudah paham ya semuanya ya. Sudah, Miss. Nah, untuk materi kali ini, hari ini kita mempelajari mengenai present perfect continuous ya. Aku udah share ya materinya, semua untuk Kak Vera dan Kak Ferrari. Jadi present perfect continuous tense, ya ini kita akan bahas ya. Jadi sesuai dengan namanya ya, yang mengandung present dan continuous, jadi tense ini tentunya membahas ya, mengenai kondisi yang masih dilakukan sampai sekarang. Ya, kalau ada perfectnya itu artinya bisa mengandung have atau had ya, untuk mengindikasikan sebuah kegiatan telah selesai dilakukan. Nah, kita masuk ke definisinya dulu ya. Jadi present perfect continuous tense ini adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Nah, aksi pada tense ini biasanya berdurasi pada waktu tertentu dan ada relevansinya ya dengan kondisi sekarang. Present perfect continuous ini ya memiliki nama lain yaitu present perfect progressive tense. Nah, agar kita lebih mudah ya untuk memahaminya, kita hanya perlu melihat nama tense ini menggunakan kata kerja yang tepat. Jadi present perfect continuous ini dibentuk dengan auxiliary verb have atau has tambah been dan present participle, yaitu kata kerja yang ditambahkan ing. Nah, kalau have ini digunakan untuk subjek I, you, dan plural subjek seperti plural pronoun ya, they dan we, dan plural noun seperti boys dan men. Dan juga compound subjek dengan kata hubung and seperti you and I, Tom and Jack. Nah, sementara ya has ini untuk singular subject seperti third person singular pronoun ya, he, she, dan it. Dan singular noun seperti Tom dan man ya. Jadi secara umum present perfect continuous tense ini hanya terjadi pada aksi berupa dynamic verb, tidak static verb. Karena umumnya hanya dynamic verb yang memiliki bentuk continuous. Nah, ya. Untuk rumusnya, ya rumus tenses ini dibagi menjadi 3 ya, tergantung dari jenis kalimatnya. Antara lain ya, positive sentence. Ya, kalimat positif. Jadi, untuk membentuk kalimat positif, maka rumus yang digunakan adalah subjek, have atau has, been, verb ing, present participle. Ya, jadi present participle itu kata lain dari verb ing. Jadi catat pun contoh kalimatnya adalah sebagai berikut ya. She has been driving. Dia telah menyetir. The toddlers have been sleeping. Anak-anak sudah tidur. Kemudian kita masuk ke negative sentence ya, atau kalimat negatif. Untuk membuat kalimat negatif, maka rumus yang digunakan adalah jadi setelah have atau has ditambahkan not ya. Lainnya itu sama ya, seperti rumus afirmatif. Nah, positive sentence. Subjek have atau has, not, been, verb ing, atau present participle. Ya, adapun contoh kalimatnya adalah she has not been driving. Dia belum menyetir. The toddlers haven't been sleeping. Anak-anak belum tidur ya. Kemudian kita masuk lagi ke interrogative sentence ya, atau kalimat interrogatif. Jadi kalimat interrogatif ini merupakan bentuk kalimat tanya ya. Jadi rumus yang digunakan adalah have atau has ini berada di awal kalimat ya, diikuti dengan subjek, been, verb ing, atau present participle. Adapun contoh kalimatnya adalah has she been driving? Apakah dia sudah menyetir?
Have the toddlers been sleeping? Apakah anak-anak sudah tidur? Sampai di sini ya, dari Kak Vera dan Kak Ferrari ada pertanyaan? Belum, Miss. Miss, Kak berarti Ferrari? untuk penggunaan have sama has itu kalau has itu milik orang lain gitu ya? Oh, bukan. Jadi yang menggunakan have itu hanya untuk kata apa? Subjek. Subjek yang bentuknya plural. Plural atau jamak. Seperti misalnya I itu termasuk ya plural. I, you, we, they. Jadi kalau itu subjeknya pakai I, you, they, maka pakai have. Sementara kalau pakai has itu yang singular. Subjeknya singular atau tunggal. He, she, dan it pakai has. You ini juga termasuk plural ya. Jadi itu. Oke, sudah Miss. Ada lagi, Kak Ferrari? Nggak ada Sudah ya? Miss. Cukup ya. Oke, kita masuk ke exercise nih ya. Oke, kita mulai dari Kak Vera. Dia sedang bekerja saat ini. Coba Kak Vera. How do you Dia change it? sedang bekerja Saat ini. saat ini. Mm-mm. Okay. She has been working. Bentar. Sorry. Kayaknya aku salah ya. Bentar. Aku salah kasih. Diulang ya. Bentar. Present perfect. Oke. Bentar. Jadi mulai dari Kak Vera. Yang tadi salah ya Kak Vera ya. Bentar diulang. Yes, Miss. Dia telah pergi jalan-jalan pagi. Dia telah pergi jalan-jalan pagi. Ya. She has been jogging. Jalan-jalan pagi apa? Jogging. Bukan. Jogging. Go for a morning walk. Go itu adalah bentuk pertama. Kalau ditambahkan ing, go-nya jadi apa? Going. Ya. Jadi Oh yes, Miss. she has been. She has been going for a morning walk. Ya, kalau jogging sama going kan beda ya. Jogging itu kan bukan jalan-jalan, tapi dia lari-lari kecil itu namanya jogging. Oh iya, Miss. Ya, selanjutnya Kak Ferrari. John telah belajar selama 4 jam. John telah belajar selama 4 jam. Ya. Itu John has studied for 4 hours. 4 hours. Jadi H-nya nggak usah dibaca ya. 4 hours. Kemudian itu bin-nya di mana Kak Ferrari? Ketinggalan bin-nya ya? Berarti John has been studying 4 hours. Ya, for 4 hours. Untuk atau selama itu pakai for. Kemudian 4 itu kan juga for ya. Hours, bacanya 4 hours. Jadi yang membedakan nih antara selama sama 4 jam kan mirip-mirip ya nih. For ya. Jadi yang pas 4-nya itu kan O-nya agak lebih panjang ya. For 4 hours. Coba diulang Kak Ferrari. Ya. John has been studying for 4 hours. Ya, agak panjang aja ya nanti. For 4 hours. Ya. Ya. Selanjutnya Kak Vera. Mereka telah bermain sepak bola. Mereka telah bermain
sepak bola. Mm-mm. Berarti they Mm-mm. have been playing Mm-mm. soccer. Ya, Soccer. bisa soccer atau bisa football ya. Kalau Ya, di Miss. British itu soccer, kalau American itu football. They have Yes. been playing football. Oke, Miss. Kak Ferrari, kapan kamu She memasak makanan? Eh, kapan kamu masak makanan itu? Mm-mm. Have you? Kapan apa kamu kapan? Kapan? when? Kapan? Ya, when. Jadi dimulai dengan when ya. Oh ya, When, when you been cooking? subjeknya apa? Oh ya, when you have been cooking. When have you been cooking food? Coba ulang. When. When you have been cooking food. Jadi kalau kalimat pertanyaan yang ada kata kapan itu ya, kapan itu kan termasuk 5W1H ya. 5W1H udah tahu ya apa aja. What, when, who, why, how. Ya. Jadi 5W1H-nya dulu, pertanyaannya itu dulu, baru diawali kalau misalnya kalimat tanya gimana, selalu pakai have kan, depannya have atau has. Nah karena subjeknya adalah plural, maka pakai have. Have you been cooking food? Coba diulang Kak Ferrari. Have you been cooking food? When-nya kemana? When have you been cooking food? Ya, when have you been cooking food? Selanjutnya Kak Vera, dia telah memperlakukan istrinya seperti seorang putri. gimana, Miss? Dia telah memperlakukan istrinya seperti seorang putri. Ya, dia telah Memperlakukan istrinya seperti seorang putri. memperlakukan seperti seorang putri. Ya, Oke. He have been treating her wife a princess. like a princess. Seperti seorang putri kan, Yes, like a Miss. princess ya. Terus subjek untuk he itu apa tadi pakainya? He Bukan have ya. has. Ya, he has. Has, Miss. H-A-S. Ya, He has. has Nah, terus tadi kan been. awalnya kamu pakai he, terus tengahnya kamu pakai her. Nggak bisa ya. Kalau he, kalau ada subjeknya pakai he, maka pronounnya apa? Pakai His kan? him ya, Miss. Bukan Gimana? him ya. His. His wife. Ya, Yes. his wife. Dia artinya ya. Dia, istrinya. Coba diulang, Kak. Kalau memperlakukan tadi, Miss, pakai treating bisa, Miss? Benar ya, treating. Benar. Yes. Oke. He has been treating his wife like a princess. Nah, itu baru benar ya. He has been Miss. treating his wife like a princess. Jadi kalau bukan pakai him ya, karena him itu artinya objek Ya, Miss. pronoun. Kalau misalnya his itu kan adalah possessive adjective ya, atau kata sifat kepunyaan. Ya, kalau apa tadi objek pronoun itu kan kata ganti objek. Kalau apa tadi Iya, him? Miss. Kalau him itu contohnya kayak gini, berikan buku itu padaku.
kan akunya si subjeknya ada di Oh iya. belakang sebagai objek. Jadi baru dia give the book to me. Jadi me-nya ini adalah objek pronoun ya. Contoh lainnya, Iya, Miss. guru itu ingin bicara padaku. Hmm. Nah, di sini baru ya pakai the teachers want to talk to you. You ini adalah objek pronoun ya. Contoh untuk him, Jake terluka karena Bill memukulnya. Ya. Jake is hurt because Bill hit him. Contohnya gitu Oke, ya. Miss. Oke, Miss. Selanjutnya Kak Ferrari. Dia telah mempersiapkan ujian selama 3 bulan. He had been preparing for the exam for 3 months. Diulang. He had been preparing for the exam for 3 months. Pakai had ya. Pakai has. Oh ya, jadi she has been preparing for the exam for 3 months. the exam for 3 months. She has been preparing the exam for 3 months. Selanjutnya Kak Vera, saya telah mencoba untuk belajar bahasa Inggris. Saya Ya, telah mencoba untuk belajar bahasa Inggris. ya. Okay. I have been trying for learn English. English ya. English. Jadi, Yes, yes. jadi karena tadi kan ada kata belajar, ya, tapi Iya. kamu nggak bisa pakai for ya, karena kalau setelah for itu kamu harus menggunakan kata sifat atau kata benda. Ya, kata sifat itu adjektif atau kata benda itu noun ya. Jadi kalau pakai di sini kan belajar itu kan termasuk kata kerja ya. Jadi kamu bisa menggunakan to. Iya, Miss. Jadi setelah to itu ditambah kata kerja bentuk pertama. Ya, itu namanya infinitif. Berarti kalau for itu untuk kata Sifat sifat ya, Miss. atau kata Sifat benda. atau Kata benda. Jadi intinya bukan kata kerja ya, selain kata kerja. Apapun itu ya. Oke, Miss. Jadi kalau misalnya aku mengirimkan surat ini untukmu, ya itu bisa ya pakai for. I send the letter for you. Ya, bukan to you. Gitu ya. Oke, Miss. Jadi I Iya, have Miss. been trying to learn I have been English. trying to learn English. Ya, bukan English ya, English. English. Oke, Miss. Ya. Selanjutnya Kak Ferrari, Annie telah kehilangan berat badan sejak kecelakaan itu. Telah kehilangan berat badan Sejak kecelakaan itu. Annie has been lost weight. Oh ya. Annie has been lost weight after the accident. Ya, kata kerja yang pakai ing yang mana? Oh ya, yang weight. Weight itu berat badan. Berarti accidenting. Accident bukan ya. Jadi yang ditambahkan ing adalah losing, kehilangan ya. Itu termasuk kata kerja. Ya, Annie has been losing weight since the accident. Bisa diulang, Kak? Can you repeat that? Annie has been losing weight after the accident. Since the accident. Sejaknya pakai sejak ya. Kalau after kan setelah. Kalau sejak itu since. Selanjutnya Kak Vera. Mereka telah menulis sebuah buku. Mereka telah menulis sebuah buku. Sebuah buku. Okay. They
have been writing a book. Ya, they have been writing a book. Writing a book. Selanjutnya Kak Ferrari, dia telah menghabiskan terlalu banyak uang. Jadi he was been spending too much money. He has ya, bukan he was. He Oh ya, has. maksudnya Ya, he has been. He has been spending too much money. Ya, he has been spending too much money. Selanjutnya Kak Vera. Saya telah mengendarai sebuah mobil selama 10 tahun. Saya telah mengendarai Ya. mengendarai sebuah mobil. Ya. Sejak ya, Miss? Selama. Oke. Selama. 10 tahun. I Ya. have Ya, I have been ya. driving a car. Mm-mm. I have been driving a car for 10 years ago. Nggak ada keterangan lalu ya, selama 10 tahun aja. Jadi tidak usah pakai ago. I have been driving a car for 10 years. Oh iya, Miss. Saya telah mengendarai sebuah mobil selama 10 tahun. Jadi kan artinya selama 10 tahun sampai sekarang dia telah apa ya? Dia sudah mengendarai sebuah mobil. Jadi nggak usah pakai ago ya. Iya, Karena kan Miss. masih berlangsung sampai sekarang. Makanya tuh ya kata kerjanya ditambah ing. Artinya masih berlangsung sampai Yes, sekarang. Miss. Selanjutnya Kak Ferrari. Kami belum bermain sebuah kriket. Oke, Miss. We haven't Mm-mm. been playing cricket. Oh, kriket. Kan ada sebuah ya. Oh, kriket. Karena Oh, cricket. kriket ini kan termasuk kata benda yang bisa dihitung ya. Atau countable nouns. Jadi kalau countable nouns atau kata benda yang bisa dihitung, maka depannya ini harus kita sisipkan artikel ya Kak ya. Artikel itu adalah a, on, dan the. Kalau misalnya bisa dihitung, maka menggunakan a. We have not been playing a cricket. Ya. Selanjutnya Kak Vera. Saya sudah makan makanan sehat. Saya sudah makan. Saya sudah makan Makanan sehat. makanan sehat. Ya. Okay. I have been eating health food. Yeah. Healthy food. Healthy food. Coba Healthy diulang. food. Ya, diulang ya. Incomplete sentence. Yes. I have been eating a healthy food. Oh, ini nggak usah pakai e ya. Nggak ada kan Oke, Miss. keterangannya bahwa ini sebuah atau apa. Karena healthy food itu ya memang bisa dihitung ya. Tapi umumnya nggak pakai healthy food. Langsung aja. I have been eating healthy food. Ya. Selanjutnya Kak Healthy food. Ferrari. Ya, Kak Ferrari. Setiap liburan musim panas, kami pergi ke stasiun Bukit. Ke apa, Miss? Setiap liburan musim panas, kami pergi ke stasiun Bukit. Liburan musim panas, every summer holiday.
Mm-mm. We have going to hill station. Ya, jadi kalau nama tempat ya itu pakai the ya, artikel the. Misalnya di kantor, at the office. Di rumah sakit, at the hospital. Di stasiun bus, at the bus stop. Di ini stasiun Bukit, ini kan nama tempat juga ya. To the hill station. Ya, terus tadi lupa pakai bin ya. Oh ya, Binnya lupa. ketinggalan. Ya, terus ada ini juga nih ya. Liburan. Bedanya vacation sama holiday ya, Pak? Artinya sama-sama liburan tapi ada perbedaan ini ya. Ada yang tahu nggak? Kalau vacation tuh yang jangka panjang, kalau holiday yang jangka pendek. Ya, jadi kalau misalnya summer, ini kan apa? Kalau di luar negeri ya, di Amerika, summer ini liburannya panjang ya, bisa 2 bulanan gitu. Jadi lebih tepatnya pakai vacation, karena holiday itu paling jangka pendek itu cuma kayak 3 sampai 4 hari ya. 3-4 hari. Terus kalau misalnya vacation itu minimal 5 sampai 6 bulan lah. 5 hari sampai 6 bulan ya. Jadi saya ulang Kak Ferrari, every summer vacation we have been going to the hill station. Every summer vacation we have been going to the hill station. Ya, betul ya. Selanjutnya Kak Vera, dia telah menyanyikan sebuah lagu. Dia telah menyanyikan sebuah lagu. Ya. Berarti he has been singing a song. Ya, betul ya. He atau she has been singing a song. Yes, Miss. Selanjutnya Kak Ferrari, dia telah makan makanan cepat saji selama setahun. Dia telah makan makanan cepat saji selama setahun. Berarti he had been eating fast food for a year. Di sini kalau present perfect itu nggak pakai had, tapi pakainya have atau has. Ya. Ya, coba diulang lagi. He has been eating fast food for a year. Ya, he has been eating fast food for a year. Betul ya. Selanjutnya Kak Vera. Dia sudah bersekolah sejak kecil. Dia sudah bersekolah sejak kecil. He has been studying science a child. Since. Bukan science ya. Kalau science itu tulisannya beda lagi. Kalau science itu tulisannya kayak gini nih. Science nih. Tapi kalau ini artinya since. Bacanya ya. Satu yang atas tuh science. Yang bawah since. Oh, terus ada lagi nih ya. Satu lagi sin. Sin. Kalau ditambahin ini sin. Sin ini artinya dosa. Dosa. Kalau kamu beda bacaannya gimana, Miss? Yang mana? Dari atas ya. Yang atas itu science. Iya. Science. Artinya ilmu. Science. Science. Yang kedua, baris kedua, since. Since. Sejak. Since. Oke, Miss. Yang ketiga, sin. Udah, gitu aja. Sin. Ya. Yang kedua, since. Since. Sin. Beda kan? Since. Gitu ya. Since. Ya. Okay. Jadi tadi mana ya? Sebentar. Tadi kalimatnya apa? Dia sudah bersekolah sejak kecil. Ya. He has been going to the school. She has been going to the school since a child. Since childhood, ya, sejak kecil. Oke, selanjutnya since childhood. Childhood, Miss. Ya.
Selanjutnya Kak Ferrari, saya telah melatih keterampilan komunikasi saya selama setahun. Selama setahun. Mm-mm. Berarti I have been practicing Mm-mm. my communication skills for a year. Ya, di sini kita pakai working on ya. I have been working on my communication skill for a year. Work on. Selanjutnya Kak Vera, dia telah menyikat giginya selama bertahun-tahun. Dia telah menyikat giginya selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun. Mm-mm. Okay. She has been brushing her teeth for years. For many years. Karena For tahun ini many bisa years. dihitung ya, termasuk kata benda yang bisa dihitung, countable noun. Jadi harus menggunakan kata many ya. Kalau misalnya tidak bisa dihitung ya, kata benda tidak bisa dihitung itu kan termasuk udara, rindu, cinta gitu-gitu ya. Jadi bisa menggunakan much. Seperti misalnya I love you very much. Ya. Cinta tidak bisa dihitung, maka menggunakan much. I miss you very much. Aku kangen sama kamu, gitu kan. Banyak gitu ya. Sangat banyak kangennya gitu lah ya. Jadi karena kangen ini juga tidak bisa dihitung, maka menggunakan much. Ya, kemudian gigi ya. Gigi itu kan bahasa Inggrisnya teeth. Ya, ada th-nya di belakangnya. Kalau kamu tadi bilangnya teeth itu artinya payudara. Beda ya. Teeth. Tadi kan kamu bilangnya teeth ya. Jadi waktu kamu mengucapkan itu ya gigi yang dalam bahasa Inggris teeth ya. Jadi itu lidah kamu tuh di antara dua gigi. Di antara dua gigi kamu. Nah, terus saat kamu mengucapkan teeth ya pronounce it teeth itu ada udara yang keluar di antara gigi kamu. Coba deh kamu praktis. Teeth. Teeth. Nggak ada S-nya. Teeth. 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 Nggak pakai S. Susah. Teeth. Teeth. Ya, memang susah tapi emang harus dipelajari ya. Karena kalau kamu ngucapin tadi teeth, itu artinya payudara ya. Meaningnya beda. Artinya beda. Terus ya, di sini tuh bukan brushing, tapi brushing. Brushing. Ya, karena U umumnya itu dibaca A ya dalam bahasa Inggris. Kayak misalnya bus, tulisannya bus, tapi bacanya bukan bus kan? Bus. Ya, jadi coba incomplete sentence. Bisa diulang lagi nggak? Can you repeat that? Okay. Incomplete sentence. She has been brushing her teeth for many years. Teeth-nya masih kurang ya. Teeth. Teeth. Itu kalau kamu ngomong kayak gitu, itu artinya payudara. Teeth. Teeth. Ya, teeth. Ya, nggak pakai S. Teeth. Teeth. Ya. Teeth. Ini yang harus dipelajari ya, karena banyak ya bahasa Inggris yang belakangnya pakai TH. Dan kamu juga kan nggak mau ya, kalau ngomong lawan bicara kamu menanggapinya halnya salah gitu ya. Selanjutnya. Kamu telah pergi ke gym selama 5 tahun. Kak Ferrari, kamu telah pergi ke gym selama 5 tahun. You have been going to the gym for 5 years. Yeah, you have been going to the gym for 5 years. Oke, selanjutnya Kak Vera. Dia telah berbicara terlalu banyak untuk waktu yang lama. Dia telah berbicara terlalu banyak untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama.
Okay. She has been Udah makan. She has been talking too much for a many time. For a long time ya. For a long time. Waktu yang panjang maksudnya, bukan waktu yang lama, waktu yang panjang. Pagi kalau many itu kan artinya banyak ya. Kalau Yes. lama, panjang tuh a long time. She has been talking too much for a long time. Selanjutnya Kak Ferrari. Apakah dia sedang melihat ke langit selama 1 menit? Apakah dia Apakah dia sedang melihat ke langit selama 1 menit? ke langit selama 1 menit ya? Oh, is he has been looking to the sky for 1 minute? Diulang? Is he has been looking to the sky for 1 minute? Jadi kalau kalimat pertanyaan dalam present perfect continuous itu kan tidak ada yang menggunakan is. Jadi kalau nggak menggunakan has, bisa menggunakan have. Kalau he, jadi pakai apa dia nih? Pakai have atau pakai has? Kalau apa, Miss? Kalau subjeknya he, maka he menggunakan pakai have atau has? has. Apa? Has ya. Jadi di depannya langsung has he, bukan is he gitu ya. Has Oh, ya. he? Has he been looking to the sky for 1 minute? Nah, kalau to itu kan biasanya harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Jadi nggak bisa pakai to ya. Looking at the sky for a minute. Has he been looking at the sky for a minute? Ya, jadi nggak bisa pakai to karena kalau setelah to itu harus disandingkan dengan kata kerja bentuk pertama yang disebut infinitive. Oke, selanjutnya Kak Vera. Hujan turun sangat deras sejak tadi malam. Hujan turun sangat deras sejak tadi malam. The rain. Hujan sangat. Pronoun untuk hujan apa? Pronounnya it, pakai it, Miss. Ya, jadi it. Nah, it ini pakai have atau pakai has? Pakai has. Ya, jadi it has been. It has been Hujan turun apa? turun apa? Raining. 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 Ya. Deras? It has been raining very heavily. Heavily. Kalau heavily kamu udah pakai y, itu artinya sudah menandakan bahwa ini sangat deras. Jadi nggak perlu lagi ditambahkan very di depannya ya. Heavily. Heavily. It has been raining heavily since last night. Can you repeat that, Kak Vera? Kak Vera?
Kak Vera. Kak Vera dengar suara aku nggak? It has been raining heavily since last night. Oke, kita lanjut ke Kak Ferrari aja ya. Mereka telah menghabiskan waktu bersama sejak mereka masih gadis-gadis muda. Sejak mereka Masih gadis-gadis muda. berarti mereka itu they have been spending time since they were younger. Gadis-gadis muda. Gadis-gadis muda Young girls. bukan, Miss. Young girls. Young dan girls. Girls-nya pakai S ya. Girls itu kan gadis-gadis. Muda itu kan young. Jadi gadis-gadis muda. They have been spending time together since they were young. Can you repeat that, Kak Ferrari? Saya diulang. They has been spending time together since they were young girls. They have, bukan they has. Karena subjeknya kan terdiri dari banyak orang, lebih dari satu. Maka pakai have, bukan has. Oh, they have. Oh ya, they have younger. They have been. They have been. They have been spending time together since they have younger. Kan dia kalimat bahasa Indonesianya kan gini ya, Kak Ferrari. Dia telah datang ke rumah saya selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Salah ya. Mereka telah menghabiskan waktu bersama sejak mereka masih gadis-gadis muda. They have been spending time together since they were young girls. Oke, lanjut untuk Kak Vera. Kak Vera dengar nggak suaraku? Yes, Miss. Tadi ini tiba-tiba wifi-nya terputus sendiri, Miss. Oke, kita lanjut ya. Yes, Miss. Mereka telah berjalan bersama ke kantor pos setiap pagi selama 10 tahun terakhir. Mereka telah berjalan bersama ke kantor pos setiap pagi selama 10 tahun terakhir. Selama 10 tahun terakhir. Ya. Okay. They have been walking together to the post kantor pos the post office every morning for 10 years. For the past 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 10 years. Yeah, they have been walking together to the post office every morning for the past 10 years. Can you repeat that, Kak Vera? Okay. They have been walking together to the post office every morning for the past 10 years. Yes. Selanjutnya Kak Ferrari. Dia telah membawakan Martha suratnya setiap pagi selama 2 minggu. Selama 2 minggu ya. Berarti he has been bringing Martha her letter every morning for
2 weeks. He has been apa? Kata kerjanya apa? Membawakan. Bringing Martha. Martha the letter every morning for 2 weeks. Ya, ini suratnya. Bedanya mail sama letter apa? Kalau mail Sama-sama surat artinya. Bedanya apa? kalau mail tuh lebih ke online nggak sih? Itu email. Electronic mail. Kalau mail. Kalau mail itu belum tahu, Miss. Kalau letter. Tahu nggak? Kalau letter, Kalau Kak Vera tahu nggak? Letter sama mail. Letter sama mail. Kalau Bedanya apa? mail, Sama-sama surat, tapi ada bedanya apa kira-kira? kalau mail itu lebih singkat nggak, Miss? Bukan. Kalau mail apa? Kalau mail itu. Kalau letter apa? Letter yang ditulis tangan. Betul ya. Letter itu ditulis tangan. Kalau mail. Letters. Kalau mail di apa? Diketik. Betul ya. Jadi kalau mail itu diketik, ya. Kalau letters itu ditulis pakai tangan. Makanya kalau email itu kan electronic mail. Tapi kan nggak ada ya email yang ditulis pakai tangan ya, nggak ada kan? Kecuali di attach, ya. Di attach, beda. Jadi gitu ya. Nah ini konteksnya sekarang her mail. Jadi she has been bringing Martha her mail every morning for 2 weeks. Can you repeat that, Kak Ferrari? ya, Bisa berarti diulang? tadi ya, he has been bringing Martha her mail every morning for 2 weeks. Every morning? For 2 weeks. Ya, for 2 weeks. Selanjutnya, Kak Vera, kaki mereka melepuh karena berjalan sejak jam 9 pagi. Kaki mereka melepuh Karena karena sejak jam berjam-jam. Sejak jam 9 pagi. Kaki mereka 9 melepuh pagi. karena berjalan sejak jam 9 pagi. Kaki mereka melepuh. Melepuh. Melepuh itu blisters. Blisters. Blister. Blisters. Aku tulis ya. Yes, Miss. Aku ketik di sini. Zoom chat. Bacanya apa ini? Blisters. Ya. Their foot apa feet ya kaki? Lupa. Feet. Foot itu cuma satu. Feet itu jamaknya. Their feet ya, Miss. Their feet ya. Their feet blister because mereka sudah berjalan karena mereka sudah berjalan. Their feet blister because they have been walking since 9 pagi. 10 morning. 9 pagi. 9 pagi. 9 pagi apa? 9 morning. 9 a.m. ya. AM itu morning. Ya, terus 9 a.m. Ya, jadi day kan kalau kalimat bahasa Inggris itu dimulai ada ininya, ada aturannya ya.
Jadi dimulai dengan subjek, kemudian Miss. predikatnya, kemudian selanjutnya apa. Jadi kalau misalnya di sini kaki mereka melepuh karena berjalan sejak jam 9 pagi. Maka subjeknya siapa nih? Subjeknya apa? Orang yang dibicarakannya siapa di Mereka. dalam? Ya, mereka. Jadi they. Setelah they kan biasanya diikuti dengan have atau has ya. Kalau they ini pakai have atau has? Pakai have. Ya, jadi they have been ya. Kaki mereka melepuh itu bahasa Inggrisnya getting blisters. Getting blisters. Jadi verb ing-nya ya yang menggunakan itu adalah get. Dari get menjadi ditambahkan ing menjadi getting. Getting blisters on their feet because they have been walking since 9 a.m. Can you repeat that, Kak Vera? They have been getting blister on their feet because they have been walking for 10 a.m. Sejak, bukan for itu untuk ya. Since. Sejak apa? Since ya, Miss. Since. Ya bacanya since. Ada ce-nya di belakang. Since ya. Kalau kamu tadi bilangnya sin doang ya, artinya beda. Since. 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 Coba diulang. Since. Since. Ya. They have been getting blisters on their feet because they've been walking since 9 a.m. Selanjutnya Kak Ferrari. Jack sedang memanggang kue dan ada tepung di bajunya. Jack sedang memanggang kue dan ada tepung di bajunya. Berarti Jack been have been baking cake and there is tepung Tepung tulisannya seperti there ini. is a flour Ya, on gimana? Itu ya ulangnya, Miss, tepung. Jack Ya. has flour. Yeah. Jack has been baking a cake and there is a flour on his clothes. Jack has been baking a cake and he's got flour on his clothes. Jadi cara penyebutan untuk tepung ini bukan flour ya, walaupun tulisnya adalah flour, tapi cara membacanya sama seperti kamu membaca bunga, flower, ya, flower. Jack has Flour been, flour. ya, Jack has been baking a cake and he's got flour on his clothes. Ya, boleh diulang, Kak. He's got oh yeah. Jack has been baking a cake and he's got flour on his clothes. Ya, itu ya. Selanjutnya Kak Vera. Penulis lirik telah menulis lagu realistik sejak awal karirnya. Penulis Penulis lirik telah lirik menulis lagu realistik telah sejak menulis awal karirnya. lagu realistik sejak awal karirnya. Ya, Penulis lirik itu the lyricist. musik apa? The lyricist. The Ya. lyricist. Mm-mm. The lyricist. The lyricist has been writing a realistic song since sejak awal. The beginning. Awal, the beginning. Yeah. Since the beginning her career. Since the beginning of his career.
of Of his his career. Ya, the lyricist. Ya, jadi kalau realistic song bahasa Inggrisnya apa? Realistic, ya pakai C belakangnya. Realistic. Kalau bahasa Indonesia kan pakai K ya, bahasa Indonesia. Realistic. Realistic. Ada Yes, C-nya yes. ya, bukan K. Jadi the lyricist has been Yeah. writing realistic songs since the beginning of his career. Boleh diulang, Kak Vera? The lyricist has been writing a realistic song since the beginning of his careers. Ya, his career ya. Selanjutnya Kak Ferrari. Penyair telah menulis puisi romantis selama beberapa jam. Penyair telah menulis ya Ya, puisi romantis selama beberapa jam. beberapa jam. Penyair Penyair. Mm-mm. Penyair itu bahasa Inggris. Penyair the poet. Oh, berarti Poet. the poet. Mm-mm. The Kalau poet puisi apa has, puisi? Puisi apa? Poems atau poetry ya? poetry. Poems berarti atau poetry ya? Ya. Ya, berarti the poet has been writing Mm-mm. romantic poetry Mm-mm. for several hours. Several hours. Hanya nggak dibaca. Several Oh. hours. The poet Several has been writing romantic poems for several hours. Atau several apa? Writing romantic poetry for several hours. Selanjutnya Kak Vera. Saya telah menyanyikan lagu merdu selama 1 jam. Saya telah menyanyikan Mm-mm. lagu merdu Mm-mm. selama 1 jam. Ya. Oke. Lagu merdu. Merdu apa? Sweet song nggak, Miss? Melodious. Melodious. Ya. Okay. I have been singing melodious song for 1 hour. For an hour. Jadi kalau 1 For jam an itu nggak hour. perlu ditambah S karena artinya kan cuma 1 jam. Tapi kalau lebih dari 1 jam pakai ditambah S ya, ditambahin S. Jadi di sini 1 jam itu for an hour. For an hour. Ya. I have been singing melodious songs for an hour. I Coba have Kak Vera. been singing Mm-mm. melodious song Mm-mm. for an hour. Ya, nggak pakai S. For an hour. For an hour. Ya. Selanjutnya Kak Oke, Miss. Ferrari. Rerumputan terlihat basah. Apakah sudah hujan? Apakah sudah hujan ya? Ya. Apakah berarti rumput grass. The grass looks basah wet. The grass looks wet. Mm-mm. Has it raining? Binnya di mana? Oh, has been it raining? Has it been raining? Has it been raining? Ya. Terus look-nya pakai S ya. Looks. Ya, Di simple present. The grass looks wet. Yang pertama. Has it been raining? Selanjutnya Kak Vera.
Perutku kenyang. Aku sudah makan selama 15 menit. Perutku kenyang. Aku sudah makan Ya, selama 15 menit. selama 15 menit. Mm. Oke. My stomach. My stomach. Oke. My stomach. Kenyang. Stomach bacanya. Stomach. Mm-mm. My stomach have been enggak deh. My stomach is full because my stomach full. I have been eating for 15 minutes. 15 minutes. 15 ya? minutes. Ya. 15, yes. Selanjutnya, Kak Ferrari. Bentar ya. Tom telah menangkap ikan sejak matahari terbenam. Sejak matahari terbenam. Ya. Tom has been fishing. Tom has been fishing since the sun goes down. Since atau since Matahari sunset. terbenam apa? Matahari terbenam. Sunset. Matahari terbenam. Sundown. Sunset. Sunset. Ya. Kalau menangkap ikan apa? Catching. Ya, catching fish. Catching fish. Jadi bukan fishing ya. Fishing itu Ya. apa? Fishing memancing. Ya. Jadi coba incomplete sentence. Tom has been catching fish since sunset. Ya, betul ya. Tom has been catching fish since sunset. Selanjutnya Kak Vera. Burung-burung sudah berkicau sejak pagi. Burung-burung Ya. sudah berkicau. Ya, Sudah berkicau sejak sejak pagi. pagi. Berkicau itu sama dengan menyanyi nggak, Miss? Beda ya. Berkicau. Kalau berkicau apa? Chirp, chirp. C-H-I-R-P. Cheers. C-H-I-R-P. Kalau pakai ing jadi apa? Chirping. Ya. Oke. The birds have been chirping since morning. Ya, since morning. Atau pakai kalau misalnya satu jadi the bird has, kalau burung-burung jadi the birds ya. Yes, Miss. Have ya. The birds have been chirping since morning. Ya. Selanjutnya Kak Ferrari ya. Ya. Saya telah berpraktik hukum selama 5 tahun. Okay. I have been practicing law. Practicing for 5 years. Ya, tapi hukum ini cara bacanya bukan law ya, tapi law. Law, L-O, law. Law. Bukan law, law. Law. Ya, bukan nggak ada W-nya ya, L-O aja, law. Law, okay. Ya, I have been practicing law for 5 years. Selanjutnya Kak Vera. Artis telah menggambar pemandangan selama 3 jam. Telah menggambar pemandangan Ya, selama 3 jam. Pemandangan apa? Pemandangan itu view. Scenery ya, scenery. Cara tulisannya gini nih. Sebentar.
Scenery. C-nya nggak dibaca. Scenery. Ya, C-nya nggak dibaca. Scenery. Scenery. Gimana? Okay. Artist has been painting scenery for 3 hours. Nah, itu udah benar ya, tapi ada yang kurang ya. Painting artinya melukis. Kalau menggambar apa? Menggambar itu apa ya? Menggambar image. Apa? Menggambar. Gambar apa? Draw? Drawing. Ya, jadi the artist, jadi artisnya ini nggak bisa sendiri ya. Nggak bisa cuma artis saja, tapi the artist has been The drawing artist scenery for 3 hours. has been drawing. Has been drawing, apa tadi? Scenery for 3 hours. Ya, coba selanjutnya Kak Ferrari. Dia tidak makan permen selama bertahun-tahun. Dia tidak makan permen. Selama bertahun-tahun. Berarti he has not been eating candy bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Kalau tahun itu bisa dihitung apa enggak? Enggak bisa. Tahun bisa ya? Tahun. Jadi pakainya many years. Pakai many. Oke. Kalau bisa dihitung kan pakai many. Ya. Ya. Terus Berarti, kalau namanya dia bertahun-tahun tidak makan permen, kan permennya artinya bukan cuma satu ya. Jadi bisa dikasih tambahan S ya untuk plural, penanda plural, jamak. Candies. Ya, candies. Nah, kalau candies itu kan versi British ya, tapi versi Amerikannya itu sweet. Sweets itu artinya permen, sweets. She has Sweets. not sweets. Sweet. Manis ya? Apa? Sweets manis gitu ya? Iya, iya. Itu artinya permen ya, sweets. Itu bahasa Amerika. Jadi mereka nggak pakai candy, yang pakai candy itu cuma British. She has not been eating sweets for many years. Ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya nggak tentang, oh ya aku sudah share ya PR-nya, bisa dicek. Ya, Miss. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak tentang materi sama PR? Sudah cukup jelas, Miss. Cukup jelas ya, untuk cara penggunaannya juga sudah cukup jelas. Kak Vera? Pak, ini digunakan untuk yang sudah dilakukan tapi masih terjadi di sekarang ya, Miss? Ya, jadi misalnya contohnya tadi ya, kayak tadi dia mengendarai Iya. mobil selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun yang lalu sampai sekarang dia masih mengendarai mobil gitu ya. Ya, Kayak kalau misalnya, misalkan gimana? Ya, Miss. Kalau misalkan kita mau bilang saya sudah join class meeting sejak tadi gitu, Miss. Bisa. Bisa nggak, Miss, Ya, berlaku? bisa. Jadi penanda waktunya atau kalau misalnya past tense kan penanda waktunya ada yang lalu gitu kan. Kalau simple future kan Iya. penanda waktunya adalah besok, minggu depan karena belum terjadi. Tapi kalau di sini present continuous penanda waktunya adalah sudah atau telah ya. Sudah, iya. Sudah atau telah jadi bisa menggunakan present perfect continuous. Oke, Miss. Misalnya tadi, Tom telah mengendarai sepeda yang sama selama bertahun-tahun. Artinya kalau ada itu bisa ditambahkan pakai has atau have been. Ditambah verb ing. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan lagi? Ada lagi pertanyaannya? Enggak, Udah Miss. cukup. Kak Ferrari, udah cukup? Sudah, Ya. Miss. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai di sini ya. We end this class.
and we will meet Yes, Miss. again. See you again on the another session. Thank you so much ya, Kak. Have a good weekend. Thank you, Okay, Miss. Miss. Ya, bye-bye.